Selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Kita patut bersyukur di tahun yang baru, di hari yang ke-12 ini, kita boleh jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita. Sebelum kita membaca akan Alkitab kita satu dalam doa. Bapa, kembali kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan dan kasih-Mu bagi kami, hingga kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2024, di hari yang ke-12 ini Tuhan, dengan penuh sukacita karena Tuhan selalu menyertai kami. Sebagaimana kami ada hingga malam hari ini adalah kasih karunia Tuhan bagi kami. Untuk itu Tuhan, kami datang kepadamu, kami rindu Tuhan untuk membaca, mendengar akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang kekasih, kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 15 ayat pertama hingga ayat yang ke-7 yang berkata demikian. Dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam, Raja Israel, Asaria, anak Amazia, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan bangsa itu. Masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya. Dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, dan Yotam anaknya mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Asaria dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Asaria mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dalam pembacaan kita tadi, kita tahu bahwa Raja Asaria mula-mula raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Akan tetapi karena kesuksesannya, ia menjadi tinggi hati, ia jauh dari Tuhan, dan dia masih juga mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Dia tidak setia atau tetap setia kepada Tuhan, tapi dia masih mempercayai hal-hal yang lain. Untuk itu Tuhan memberi tulah kepadanya dengan penyakit kusta hingga kematiannya. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, kita belajar dari pembacaan kita tadi bahwa kalau kita tidak dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan juga tidak akan mengikuti atau mendengar akan permohonan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia tidak mau diduakan. Kita harus percaya bahwa hanya Tuhanlah sebagai penolong kita dalam kesusahan, dalam kesakitan,
atau apapun permasalahan yang kita hadapi, kita tetap teguh dan beriman kepada Tuhan. Karena iman itulah yang mendekatkan kita dengan Tuhan. Iman itu yang membuat kita setia kepada Tuhan. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah yang Tuhan mau dari kita. Karena kebiasaan kita lebih senang yang langsung melihat atau yang langsung mendapat. Itulah yang menjadi kesenangan kita atau kedagingan kita. Tetapi yang disebut iman adalah yang tidak kelihatan, namun kita percaya karena Tuhan kita tidak pernah ingkar janji. Janji-janjinya adalah ya dan amin. Untuk itu, Ibu Bapak dan saudara-saudaraku yang terkasih, apapun yang kita hadapi, kita tetap beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan tetap setia sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak, sebelum kita berpisah, kembali kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami sudah boleh membaca dan merenungkan singkat akan kebenaran firman-Mu. Biarlah semuanya ini Tuhan yang berbicara bagi kami. Karena kami percaya dan kami tahu Tuhan kami adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi hidup kami. Apapun yang kami hadapi di dunia ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Janji Tuhan adalah ya dan amin bagi anak-anaknya yang setia dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mau meneladani apa yang sudah Tuhan teladankan bagi kami. Tuhan baharui hidup kami terus Tuhan. Hidup kami mau pertaruhkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Karena kami mau dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Biar kami tidak salah untuk melangkah Tuhan. Tapi kami mau melangkah bersama dengan Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan. Terus baharui hati kami Tuhan. Baharui hati dan pikiran kami Tuhan. Agar hati dan pikiran kami betul-betul mau melekat dan setia hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara yang melihat dan mendengar akan siaran YouTube pada malam hari ini Tuhan. Biar kami semua Tuhan mau dibaharui. Tuhan, kami mau dituntun oleh Roh-Mu yang kudus. Kami mau berjalan di rel-Mu ya Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus, hati dan pikiran kami Tuhan, ubah terus Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan, matikan kedagingan kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, saudara-saudara kami yang melihat dan yang mendengarkan siaran YouTube ini Tuhan. Apapun permasalahan mereka Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua Tuhan. Kami tahu Tuhan Maha Tahu, untuk itu kami serahkan hanya kepada-Mu. Biarlah kasih Tuhan yang akan menjawab akan segala pergumulan kami. Di sepanjang malam hari ini juga Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah berkat dan kasih Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Ampuni segala dosa salah kami Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkannya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih.
Kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita pada besok malam. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.